Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya Nancy dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSJ Karismata. Hari ini saya sangat senang karena boleh men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan lagi untuk kita semua. Saya secara pribadi sangat merindukan kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita semua boleh berkumpul di gereja, kita boleh memuji Tuhan bersama, kita boleh menyembah Tuhan bersama. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan waktunya yang tepat, yang indah buat kita semua. Saya juga berharap agar supaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Saya Menang Dalam Pencobaan. Saya menang di dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Fakta dari pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita menurut Yakobus 1 ayatnya yang ke-12, itu yang pertama adalah kita disebut orang yang berbahagia ketika kita bertahan. Kita disebut orang yang tahan uji. Kita juga akan menerima mahkota kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah. Dan yang paling penting, kita dikenal dan disebut sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Martin Luther mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kualami telah menjadi guru dalam keilahian. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Ketika kita sadar bahwa pencobaan dapat menjadi satu kesempatan untuk kita melakukan hal benar, bukan salah, itu artinya pencobaan bukanlah satu batu sandungan, melainkan batu loncatan untuk kita semakin dewasa di dalam iman. Jika pencobaan adalah salah satu senjata yang dipakai iblis untuk menghancurkan hidup kita, Tuhan memakainya untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap kali kita melakukan hal benar, bukan dosa, artinya kehidupan kita sedang bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana pencobaan itu bekerja? Pertama yang harus kita ingat bahwa tipu daya setan itu mudah ditebak. Setan menggunakan cara-cara kuno sejak zaman penciptaan, dan semua pencobaan mengikuti pola yang sama. Ada 4 pola pencobaan itu bekerja. Yang pertama, setan mengidentifikasi keinginan hati kita. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa pekerjaannya setan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa si setan itu berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum, dia menunggu, dia mencari siapa yang dapat ditelannya. Ketika kita membuka hati kita untuk diisi dengan dendam, dengan iri hati, dengan rasa ingin dihargai, bahkan dengan rasa ingin dikasihi, disitulah waktu yang tepat untuk setan menelan kita. Disitulah waktu yang tepat untuk kita membuka celah hidup kita, dikuasai, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Kadang kita berpikir bahwa pencobaan itu ada di sekitar kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan itu dimulai dari dalam diri kita. Kalau kita melihat sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, di sana dikatakan bahwa, saya akan bacakan untuk kita semua, bahwa sebab dari dalam timbul segala pikiran jahat, timbul segala percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal itu timbul
dari dalam hati kita. Ketika kita tidak menguasai hati kita, disitulah awal kejatuhan kita. Yang kedua, polanya yang kedua adalah keraguan. Iblis sangat senang melemparkan keraguan di dalam hidup kita. Keraguan artinya kita mulai ragu dengan apa yang Tuhan katakan. Kita mulai ragu dengan apa yang Tuhan katakan, khususnya tentang dosa. Kita mulai mengajukan pertanyaan, apakah mencuri itu salah? Apakah berbohong itu salah? Kan saya berbohong untuk kebaikan. Kan saya mencuri untuk kebaikan. Kita mulai ragu dengan apa yang Tuhan katakan tentang dosa. Yang ketiga, penipuan. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa setan, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Segala sesuatu yang dikatakan olehnya tidak ada yang benar. Setiap perkataan yang benar itu hanyalah perkataan Kristus. Dan yang terakhir, pola yang terakhir yang sering digunakan oleh kegelapan, oleh setan, itu adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan artinya kita sudah percaya, bahkan kita sudah melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Dan kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tolak setiap intimidasi. Kebanyakan dari kita kalah, bahkan takut dengan pikiran yang menghasut dan rasa bersalah. Intimidasi dari setan itu masuk lewat pikiran dan perasaan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita mengisi pikiran kita dengan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan. Itulah yang harus kita isi di dalam pikiran kita. Belajar mengisi pikiran kita dengan pikirannya Kristus. Percayalah di dalam nama Yesus kita akan menang melawan pencobaan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan Tuhan. Rick Warren mengatakan bahwa surga memiliki sambungan komunikasi gawat darurat 24 jam. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu artinya Tuhan inginkan kita untuk terus menyampaikan apa yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk terus menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Tuhan ingin agar supaya kita terus mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, "Berserulah kepadaku dan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan mempermuliakan aku." Berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan meluputkan kita. Jangan sekali-kali kita datang atau kita membawa persoalan kita membawa pencobaan kita membawa masalah hidup kita kepada manusia. Firman Tuhan tidak pernah menganjurkan hal tersebut. Ketika kita membawa persoalan, pergumulan, pencobaan kita, masalah kita kepada manusia, kita hanya akan mendapatkan kesia-siaan belaka. Tetapi kita membawa semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Tuhan yang akan menolong kita, bahkan Tuhan yang akan membebaskan hidup kita. Pertolongan Tuhan ajaib dalam hidup kita. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say,